Kita cari kabel warna hitam strip kuning, ada di sini teman-teman, ada di sini. Nah, kita akan mengetesnya apakah dia putus di tengah ataukah tidak. Jika ini nyala ya, ini nggak pakai kunci kontak ya, kunci kontak nggak dipakai. Nah, ini nyala ya teman-teman. Nah, TSP nyala. Nah, kita goyang-goyangkan saja untuk kabelnya ya. Untuk kabelnya goyang-goyangkan saja apakah dia ada perubahan ataukah tidak. Jika kabelnya ditarik atau digoyang itu putus atau TSP nya mati, maka itu putus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di depan kita ada sebuah motor Honda Beat yang mengalami keluhan itu adalah gasnya itu seperti ngempos, tersendat-sendat dan boros ya teman-teman. Dan kode milnya ya di sini ketika dijalankan, lampu milnya itu kadang nyala terus ya teman-teman, nyala terus ketika berjalan. Hidup sih hidup, motor hidup dalam kondisi bisa dipakai, akan tetapi gasnya itu kurang responsif ya, kadang suka kosong. Nah, kita nyalakan ya. Nah ini posisinya lagi normal teman-teman ya, akan tetapi sebelumnya lampu milnya itu nyala terus ya teman-teman. Ini adalah motor Honda Beat Deluxe ya, tahun 2000 berapa itu, tahun 2020 ya. Oke, kita matikan dulu. Nah, kita akan melihat kode kerusakannya ya melalui soket DLC. Kita buka di bagian covernya ya, dan kita akan mengecek apa yang rusaknya ya. Di sini ada soket DLC yang kita jumper, itu adalah warna kabelnya warna hijau ya, warna hijau dengan coklat. Nah, seperti ini ya, kita menghadap ke sini. Di sini ada centolan teman-teman, centolan. Nah, di sebelah kiri, atas dan bawah kita akan jumper dengan menggunakan kabel, kawat dan sebagainya ya. Yang penting itu menghantarkan listrik. Nah, seperti ini ya. Cukup jumper seperti ini untuk mengetahui kode kegagalan. Oke, kita akan mengetesnya dengan cara membuka kunci kontaknya. Kunci kontak on, kita lihat ya berapa kedipan yang terjadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini adalah kode 8 ya. Kode 8 pada motor Honda Beat itu mengarah kepada sensor TPS nya teman-teman. Nanti kita akan buka ya, apakah ada kabel yang putus melalui jalurnya ataukah memang TPS nya yang bermasalah atau bagaimana ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuka untuk bagian joknya ya. Kita sudah kita akan langsung menuju ke sensor TPS. Sensor TPS yang berhubungan langsung dengan butterfly valve-nya ya. Nah, ini tengah-tengah ya. Kita lepas saja untuk sensornya. Nah, ini soketnya ya. Soketnya itu ada 3 kabel ya. Nanti kita akan mengetes ya, putus sambungnya sebuah kabel itu dari ujung ke ujung dari sini, dan langsung kita ke soket CD ECU nya ya, dengan menggunakan test pen ya atau apometer. Oke, biasanya kan terjadi goncangan ya, di sini ada goncangan atau ayunan yang mengakibatkan kabel itu putus nyambung ya. Oke, kalau misalkan kabelnya masih utuh ya, tidak ada yang putus, tidak ada masalah, berarti dari kita curiga kepada sensor TPS nya ya. Akan tetapi di sini kan motor baru ya, motor baru, jadi kemungkinan ada masalah seputar jalurnya ya, atau karena kotor saja. Oke teman-teman, di sini kita akan mengecek putus nyambungnya kabel ya, kabel menuju sensor TPS ya. Kita menggunakan test pen DC yang salah satu kutubnya itu ke positif ya. Kita ambil ke yang positif saja, atau ke negatif juga bisa ya, dibalik juga bisa. Nah, di sini kita menggunakan kabel ya. Kabel yang satunya itu ujungnya itu di negatif. Nah, kita akan mengetes ya, mengetes untuk masing-masing kabel ya, satu-satu teman-teman ya. Contoh ini adalah kabel yang warna kuning strip hitam dari TPS ya. Kita akan ngetes menuju ke soket daripada soket ECU. Nah, kita cari kabel warna hitam strip kuning, ada di sini teman-teman ya, ada di sini. Nah, kita akan mengetesnya apakah dia putus di tengah ataukah tidak. Jika ini nyala ya, ini nggak pakai kunci kontak ya, kunci kontak nggak dipakai. Nah, ini nyala ya teman-teman. Nah,
TSP nyala. Nah, kita goyang-goyangkan saja untuk kabelnya ya. Untuk kabelnya goyang-goyangkan saja, apakah dia ada perubahan ataukah tidak. Jika kabelnya ditarik atau digoyang itu putus atau TSP-nya mati, maka itu putus ya. Tapi ini enggak ya. Saya udah mencoba untuk 3 kabelnya, itu tidak ada masalah teman-teman. Oke, setelah kita tahu bahwa tidak ada kabel yang putus, kita akan pasang lagi ya. Nah, pasangkan lagi ke semula. Kita pasangkan untuk mengetes ya. Kita akan nyalakan. On. Normal ya. Nah, normal. Karena kita belum memeriksa di bagian sensor TPS-nya, kita periksa dulu. Untuk sensor TPS bit deluxe ya, itu sama seperti bit yang lainnya, seperti ini teman-teman ya. Sekilas tidak ada masalah ya, tidak ada yang aneh ya teman-teman. Tapi kita akan mencoba untuk membukanya. Oke, kita akan merenggangkan ya. Coba renggangkan dulu. Barangkali kurang renggang, kita renggangkan saja teman-teman. Jadi otomatis kan ini deket ya. Oke, setelah direnggangkan kita pasang kembali. Set. Nah, seperti ini teman-teman, seperti ini saja ya untuk pemeriksaannya. Tidak ada yang aneh ya. Oke, kita akan pasang. Oke, kita akan tes. Set on. Oke, setelah itu kita akan meresetnya ya. Kita akan reset data error. Kita akan reset setelah melakukan perbaikan. Kita akan meresetnya dengan menggunakan kabel jemperan. Nah, kita ambil centolan yang sebelah kiri ya, atas bawah, yang warnanya itu adalah coklat dan hijau. Nah, metodenya itu adalah kunci kontak di on, hitungan 1 2 3 cabut, 1 2 3 colok. Kontak di on. 1 2 3 cabut, 1 2 3 colok. Oke, kita matikan kunci kontak. Setelah itu kita akan mereset TP. Reset TP itu adalah reset apa ya? Reset yang kedua ya. Kita akan melepas untuk sensor soket sebelah sini ya. Nah, ini ya soketnya, ini kita jemper saja seperti ini teman-teman ya. Ini kan ada 2. Oke, seperti ini, biarkan saja seperti itu, dan jemperan masih tetap menempel ya. Kita akan hitung 1 2, berarti belum connect teman-teman.
Kalau itunya nggak berkedip berarti belum connect teman-teman ya, belum connect ini ya. Jadi jangan asal colok saja, ya pastikan ini connect. Nah, tandanya connect ini, kedipannya ada kedipan. 1, 2, 3, cabut, kedipannya sama cepat ya, berarti itu berhasil. Nah, ini sudah dicabut. Ada hitungan detik, 3 detik ini sudah dicabut. Colokan kembali ya. Oke teman-teman, yang terakhir kita akan mereset untuk mode ya, setel mode. Setel mode ini ditahan ya. DLC tetap terpasang, ini ditahan. Gaspol ya, gaspol. On, kunci kotak on. 1, 2, 3, 4, 5, lepas ya. Lepas. 1. Oke, mode 1 ya. Setelah itu kita cabut. Nah, itu berhasil ya, tinggal kita ngetes dan kita pasang-pasang. On. Nah, seperti ini teman-teman kondisinya ya. Lebih dekat, historis sudah nggak ada ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat.